Follow Nur Muhammad. Sempurnanya ilmu ma'rifat itu ada dua. Pertama, kita harus kenal kita punya diri. Yang kedua, kita harus tahu asal pertama ciptaan Allah. Jadi kita sudah belajar cukup lama. Sudah berapa Jumat ini kita sudah ikuti. Allah awalnya sebagai zat Allah. Kalau ada ciptaan apapun, ya toh? Paham ya? Paham toh? Allah belum ada ciptaan apapun, dia posisi sebagai zat Allah. Kemudian Allah keluar yang namanya Nur Muhammad atau Ruh Muhammad. Nur Muhammad ini ditempatkan Allah di alam satu bernama alam sifat, ya toh? Pindah. Jadi Allah tadi posisi sebagai zat, ya toh? Dia keluar. Ini bukan lagi Allah punya namanya Allah, tapi namanya zat, namanya Nur Muhammad atau Ruh Muhammad, berada di alam sifat. Kemudian Nur Muhammad atau Ruh Muhammad ini pindah, ditempatkan Allah lagi di alam yang berikut, namanya alam apa? Nur. Alam Nur. Kemudian Nur Muhammad ini pindah lagi di alam berikut, namanya alam apa? Alam kalam. Kemudian Nur Muhammad pindah lagi di alam akal, ya toh? Sampai mentok di alam akal. Kemudian Allah kembali ke Nur Muhammad ke zat, tenggelam lagi ke zat. Paham ya? Jadi posisi tidak ada lagi Nur Muhammad, yang ada hanya zat Allah. Tadi Nur Muhammad bersiar dari alam sifat, kemudian alam nur, kemudian alam kalam, kemudian alam akal. Lalu kembali lagi ke diri Allah sebenarnya yang bernama zat Allah. Ya toh? Berarti area pertama wilayah zikir kita Allahu Allah itu berada pada 4 alam. Allahu Nur yang berada di sifat, Allahu Nur yang berada di nur, Allahu Nur yang berada di kalam, Allahu Nur yang berada di akal. Kembali lagi zat Allah. Kemudian Allah kasih keluar lagi Nur Muhammad. Tidak lagi di alam sifat, tidak ada lagi di alam nur, tidak lagi di alam kalam, tidak lagi di alam akal. Dia pindah ke alam yang namanya alam ruh. Di alam ruh, di alam ruh ini ada Nur Muhammad. Nur Muhammad melahirkan nur dan ruh semua umat manusia dan ruhnya para nabi. Terutama dikhususan ruh dan nurnya para nabi. Lalu ruh dan nur para nabi ini melahirkan nur dan ruh umat. Kita dilahirkan oleh ruh dan nurnya Nabi Muhammad. Saya pakai kata lahir, jangan diterjemahkan mentah. Maksudnya begitu. Maksudnya Nur Muhammad menghasilkan nur dan ruh umatnya. Sedangkan nur Nabi Isa melahirkan nur dan ruh umatnya. Menghasilkan begitu kira-kira. Sudah sampai di alam ruh, ya toh? Sudah sampai di alam ruh Nur Muhammad tadi dengan nur dan ruh umat manusia lain toh. Dipindah lagi ke alam lil sodikum, alam syahadat, ya toh? Alam syahadat. Disitulah terjadi pertama ikrar akidah, terjadi pertama tauhid pertama. Qulu bala syahidna alastu birabbikum. Siapa yang melakukan qulu bala syahidna alastu birabbikum? Siapa yang mengatakan bahwa katakanlah aku ini Allah dan engkau adalah utusanku, engkau adalah umatku, engkau adalah hambaku, begitu. Itu antara Allah dengan Nur Muhammad. Disaksikan oleh nur dan ruh umat manusia lain. Paham ya? Itu di alam yang namanya alam lil sodikun. Kemudian pindah lagi lil sodikun, terjadi lagi ikrar akidah yang kedua. Qulu bala syahidna alat yang pertama lil salam, tadi lil salam kemudian lil sodikun. Jadi lil salam itu pengikraran akidah antara Nur Muhammad dengan Allah, disaksikan oleh nur umat manusia lain atau ruh umat manusia lain. Yang kalian perlu paham itu Nur Muhammad dengan ruh Muhammad satu. Hanya istilahnya saja, namanya saja beda. Jangan kalian pikir Ruh Muhammad dan Ruh Muhammad lain beda. Tidak, satu saja, namanya saja yang beda, tetapi pribadi satu. Hanya beda istilah, beda nama saja. Jadi Nur Muhammad, kita pakai nama Nur Muhammad saja. Jadi Nur Muhammad
di alam lil salam melakukan pengikraran akidah. Kode balasan Al-Istabil disaksikan oleh nur umat manusia. Lalu dipindah lagi ke alam berikut yang namanya lil sodikun. Alam sodikun itu terjadi lagi kode balasan syahidnya Al-Istabil Rabbikum yang kedua antara Nur Muhammad dan jiwa manusia. Nur Muhammad masuk ke jiwa namanya nyawa, gitu ya. Nur Muhammad ini bersaksi kode balasan dengan Allah disaksikan oleh jiwa, disaksikan oleh jiwa, paham ya? Jadi di sini di alam lil sodikun itu ada Nur Muhammad, kemudian ada jiwa-jiwa manusia, ada jiwa manusia. Kemudian terjadi kode balasannya itu antara Nur Muhammad dengan Allah disaksikan oleh jiwa-jiwa ya. Jiwa dengan Nur Muhammad ini kalau bergabung menjadi nyawa. Kemudian mereka dipindahkan lagi di alam arwah atau alam mustafa, alam penantian. Alam arwah ini ada juga kita punya keluarga yang sudah meninggal, menanti juga datangnya kiamat, maka di situ disebut dengan alam penantian, alam arwah, alam mustafa. Kenapa mereka ada di alam mustafa? Mereka menanti diciptakannya jasmani mereka. Jasmani ini pertama di alam wadi, di alam wadi itu ada unsur api, angin, air dan tanah. Belum ada Nur Muhammad, jiwanya tidak hidup. Nur Muhammad yang dari atas tadi itu, Allah ridho, masuk dia. Paham ya? Masuk di unsur api, api hidup. Kemudian pindah lagi di unsur angin, angin hidup. Pindah lagi di unsur air, air hidup. Pindah lagi di unsur tanah, tanah hidup. Maka tanah berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api, api berasal dari Nur Muhammad. Begitu sejarahnya. Itu di alam wadi. Pindah ke alam madi. Alam madi ini jasmani manusia berada di pohon-pohon dan sayur-sayur makanan ini, tumbuh-tumbuhan ini. Nur Muhammad sudah ada di situ. Nur Muhammad yang dari unsur api tadi itu, angin air tanah tadi itu, masuk di situ. Cilebur masuk di situ, di makanan tadi. Nah, makanan ini dimakan oleh kita, ya kan? Masuk lagi Nur Muhammad dengan unsur-unsur zat gizi ini, menjadilah mani di alam mani dia, tinggallah di alam mani. Tinggal di tulang sulbi. Paham ya? Berarti sudah masuk ke alam mani. Sudah masuk ke alam mani, Nur Muhammad siap mau pindah ke alam mani menikah. Bagaimana ceritanya dia pindah ke alam mani menikah? Kawin. Ini malam Rijal dengan Tini kawin. Mereka punya posisi Nur Muhammad yang ada di tulang sulbinya Rijal. Siap-siap pertemuan antara sel telur ovum daripada Tini dengan spermatozoid daripada Rijal. Itu terjadi pertemuan alif dan ba, itu yang disebut mani menikah. Mani menikah itu. Ketika mereka dua beribadah batin, maka Nur Muhammad ini sudah bertemu. Kemudian alam mani menikah dikumpulkan, dipindah ke rahim istrinya. Maka pindahlah Nur Muhammad ini alam rahim. Ya toh? Jadi kalau kita mau runut sejarah begitu, Nur Muhammad di alam rahim, dia keluar ada di alam mani menikah. Itu langsung di alam mani. Dari alam mani dia pindah ke makanan dan minuman, pohon-pohonan sayuran. Itu disebut dengan alam madi. Kemudian dia keluar dari pohon dan sayuran, unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Jadi alam madi. Ya toh? Yang dari unsur tanah dia keluar, pindah ke unsur air. Unsur air keluar, pindah ke unsur angin. Angin keluar, pindah ke unsur api. Nur Muhammad keluar dari unsur api, matilah jiwa ini pun. Api mati, angin mati, air mati, tanah mati, sisa saja Nur Muhammad sendiri. Nur Muhammad gabung ke zat Allah ma'rifatul. Paham? Nur Muhammad Muhammad tinggal di zat Allah. Katakanlah begitu ya toh? Keluar sifat. Paham ya? Ini jalur ceritanya perjalanan Nur Muhammad ke alam sifat. Pindah lagi alam nur, ke alam akal. Allah dengan kekuasaan itu besar tarik kembali. Allah. Ya toh? Tidak bisa lagi ingat yang alam-alam tadi. Tidak lagi, sudah menyatu. Satu bulat itu saja. Tulisan Allah dia keluar lagi di alam ruh. Nur Muhammad sudah dalam ruh. Ya toh? Sekarang posisi di alam ruh, dia bukan sendiri. Di belakang ini ada nur geger banyak, nur umat manusia.
Paham Pak? Sekarang masuk di Salam, pindah lagi alam syahadat dari Salam. Muhammad bin Salam. Apa peranannya dia pindah dari Salam? Apa peranannya? Mau bersyahadat tuh? Mau puluh belas syahid Allah subhanahu wa dengan Allah tuh? Kemudian yang di belakang nur-nur yang lain buat manusia saksi. Begitu. Nur Muhammad yang mengatakan engkau Allah, aku adalah hamba. Begitu. Kemudian nur-nur yang lain itu dengan manusia disaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan kecuali hanya engkau ya Allah, dan Muhammad, nur Muhammad itu adalah utusanmu ya Allah. Itu nur umat manusia dan manusia gitu, saksi. Dibilang begitu. Hafal baik-baik pemenang supaya dia. Sekarang sudah di alam lil salam ini. Pindah lagi. Allah kasih pindah lagi Muhammad. Peranannya ini pindah lagi di Sodikul. Di situ yang unsur api, angin, air, tanah yang punya halus belum jadi api, belum jadi material api, belum jadi. Gaibnya itu yang bernama jiwa itu, calon menjadi api, angin, air, tanah tadi itu menjadi saksi sudah. Terjadi kurubala syahidna antara Nur Muhammad dan Allah. Pak. Kemudian mereka pindah di alam penantian antara jiwa dengan Nur Muhammad ini. Jiwa-jiwa semua umat manusia ini dengan Nur Muhammad ini berada di alam penantian sambil tunggu ciptaan jasmani ini. Kalau jasmani sudah jadi, mereka dulu jadi nyawa. Jiwa ini rencana ini mau gabung ke ini, mau gabung ke tadi ini, ke bawah tadi jasmani ini yang diciptakan ini. Kamu paham tidak? Paham tidak? Nur Muhammad sudah jelas tuh, dia mentok di alam penantian. Sekarang gaibnya jiwa nih, gaibnya api angin air tanah nih, mereka dulu sudah ada nih. Sambil mau tunggu nih jadinya material api, angin, air dan tanah ini, ya toh? Nah, sekarang di alam radi ini Allah bikin sudah ini. Bagaimana cara bikinnya supaya api ini hidup, angin ini hidup, air ini hidup, tanah ini hidup? Allah kasih jatuh, pindah masuk Nur Muhammad. Maka jadilah jiwa. Jiwa di dalamnya ini ada api, angin, air dan tanah. Ya toh? Nur Muhammad sudah di dalam unsur api, angin dan tanah. Masuk ke makanan, tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah ini, pohon-pohon dan sayur-sayuran. Di situ disebut dengan alam madi. Gitu. Kemudian masuk ke tubuh manusia di tulang sulbi. Jadilah saripati atau gizi manusia. Mani itu tidak akan hidup kalau tidak ada Nur Muhammad di dalam. Ada Nur Muhammad di dalam tulang sulbi, maka dia disebut dengan alam mani. Bagaimana dia masuk ke alam, pindah ke alam mani menikah, kawin. Laki-laki dan perempuan kawin, berhubungan, beribadah batin, maka pindah sudah Nur Muhammad ke alam mani menikah. Ya toh? Kemudian Nur Muhammad pindah lagi ke alam rahim. Begitu. Sampai di alam rahim, maka jasmani manusia ini Allah ukir sudah ciptakan, sudah bentuk raga. Jadi jasmani manusia bahan bakunya adalah api, angin, air, tanah. Api, angin, air, tanah disebut dengan jiwa. Jangan singgung Nur Muhammad tuh, masih mati. Jiwa, profil jiwa ini di dalamnya ada api, angin, air, tanah, kumparan api, angin, air, tanah, masih mati, masih belum bergerak. Nur Muhammad masuk, hidup jiwa ini. Maka tidak lagi orang sebut Nur Muhammad, tidak lagi orang sebut jiwa, nyawa. Paham? Campuran antara Nur Muhammad dengan jiwa disebut dengan nyawa. Begitu. Paham ya? Ketika jiwa sudah masuk ke api, angin, air, tanah, sudah masuk ke alam mani, sudah menjadi raga manusia, dia disebut dengan Hawa. Akhirnya begini, berdiri jadi 3 orang. Ini jiwa gaib. Halus daripada api, angin, air, tanah tadi. Anggap saja ini api, angin, air, tanah. Begitu. Yang ini Nur Muhammad, masih berdiri sendiri. Satu orang berdiri sini, dia Nur Muhammad. Ini jiwa. Yang ini percikan daripada api, angin, air, tanah ini menjadi raga yang sumber dari dia minum ini, dari makan makanan ini, karena makan minum tadi itu saripati tadi disebut dengan Hawa. Paham ya? Ini api, ini Nur Muhammad api ke jiwa, namanya nyawa. Ya kan? Nyawa peluk Hawa.
Namanya manusia, Pak. Paham? Nanti mau mati, ya. Nur Muhammad terus pulang nak. Dia tidak sibuk dengan dua-dua ini. Nah, jasmani gaib ini, api angin air tanah yang peluk dengan raga ini, yang namanya jiwa ini yang nanti pertanggungjawabkan. Kalau dia lebih banyak ke Hawa, disiksa, Pak. Tapi kalau dia lebih banyak menyatu dengan Nur Muhammad, selamat dia, Pak. Kalau dia lebih banyak menyatu dengan Nur Muhammad lebih kuat, Hawa ini hampir tidak ada, tipis bisa diatasi, maka suara dari Nur Muhammad didengar oleh raganya, Pak. Tapi kalau Hawa ini full, Nur Muhammad punya cahaya tidak mampu tembus, Pak. Sholat biar bagaimanapun ceritanya tetap tidak bisa menembus dinding cahaya Nur Muhammad. Nur Muhammad tidak sibuk waktu mati, Pak. Dia pulang ke alam. Hawa ini, Pak, yang jiwa dari api yang tanah rangkul berbawa pulang, Pak. Kalau Hawa tebal, diperiksa di dalam kubur, kau disiksa. Maka tugas kita adalah basmi Hawa. La ilaha illa Allah. Gosok Hawa. Hawa itu sumbernya dari mana? Tadi makan begitu rakus tadi. Makan nasi juga rakus, makan daging juga rakus. Minum rakus. Serakah tadi. Itu yang disebut dengan Hawa. Hawa gabung dengan jiwa. Jiwa itu bahasa Arabnya nafs. Hawa tambah nafs, Hawa nafsu. Nur Muhammad tambah jiwa, tambah nafs, nyawa. Paham? Paham, Pak Munadi? Sederhananya begitu saja. Begitu saja. Jadi kita ini sementara ini hanya 3 saja dimiliki. Api angin air tanah berdiri dengan mantapnya Nur Muhammad. Menyatu, namanya nyawa. Kita sekarang sampai dengan besok, sampai dengan lusa yang kita kejar uang, kita kejar pangkat, kita kejar jabatan, kita kejar kedudukan, kita kejar harta, kita sombong-sombong dengan kita punya mobil dan kita ada potongan itu, kita sombong-sombong dengan kita punya makan rakus di restoran mewah. Hawa begitu. Makan banyak, tinja juga banyak. Tambah lagi cebok tidak tahu. Cara beristinja seperti orang kafir. Menjadi saripati gizi mani, nikah habis, berhubungan badan dengan istrinya seperti orang kafir. Di atas sajadah macam ulama, di atas ranjang macam binatang. Naiki istrinya itu macam kuda, macam binatang. Tidak ada tata cara sunnah Nabi. Gitu. Kamu bikin anak, kamu jadikan anakmu ini binatang kan? Kau datangi saya dengan nafsumu saja. Tidak ada tata caramu. Bukankah engkau beragama Islam? Diajarkan tata caranya bagaimana engkau mendekatiku? Begitu, Pak. Karena calon memproduksi, menciptakan bibit ciptaan Allah yang bernama manusia. Mau menanamkan rahim, menanamkan mani ke dalam rahim, sperma sweet ke dalam rahim. Jadi tidak gampang. Itulah posisi istri ini harus diibadahi dengan baik. Bukan kau datangi dengan nafsumu saja. Bukan kau datang dengan hawamu tadi itu saja. Paham ya? Jadi kalau hawa ini sudah kuasai jiwa, maka jadilah rusak, Pak. Tapi kalau Nur Muhammad yang kuasai ini jiwa, mantap, ma'rifat billah. Jadi kalau Nur Muhammad dia peluk sampai dengan hawa-hawa dia peluk, insya Allah mati, jasadnya tidak, kosong, hampa, hilang. Dikasih tinggal sesetetes mani. Kenapa dikasih tinggal? Inilah zat nyatanya hawa. Bukti nyatanya hawa dikasih tinggal. Gara-gara kau ini saya kasih tinggal. Kau tidak berlaku di negeri manapun, saya tidak bawa pulang. Kalau hawa kita sudah kuasai, maka Allah bilang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Rabbi'i ila radiyatan wal maradiyah. Wahai nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang, Pak. Bukan nafsu yang kayak kuda. Nafsu yang kayak setan. Makan juga kayak setan. Orang sudah berhenti makan, dia masih rakus. Lama-lama piring juga dia makan semua. Maka Nabi kita itu, makannya itu sebatas adanya. Maka Imam Ghazali rahmatullah ada dalam kitab Ihya Ulumuddin dia bilang apa? Taruh seperempatmu itu untuk napas, seperempatmu itu untuk makanan, seperempat untuk minuman. Jangan kau kasih makan semua, minum semua. Napasmu nanti sebentar bagaimana? Sementara napas itu kalau tidak ada, mati kau, Pak. Masa kau tidak ada buka ruang di dalam ragamu itu untuk napasmu? Kullu nafsun dha'iqatul maut. Itu Allah yang bilang. Siapa yang punya napas mati. Maksudnya siapa yang punya jiwa mati, Pak.
Bukti zahir saja, kalau kita makan terlalu banyak, napas tidak dikasih kesempatan, setengah mati toh. Duduk sandar begini, perutnya sudah buncit, baru dia bilang, hai, kenyang sekali, ngeri. Enak juga makanannya nih. Itu calon-calon mati kafir itu. Mati hanya diperbudak oleh hawanya. Nah, jadi intinya kita berjuang dalam hidup ini untuk menuju ke ma'rifat billah, itu tiga saja. Perangi hawa. Supaya kau memiliki hawa yang tenang. Mengapa kau memiliki hawa yang tenang? Karena kau sudah diliputi oleh nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Seperti itu. Ini kita cerita asal usul ciptaan Allah. Dan kita cerita tentang asal usul kita punya diri. Supaya kita paham tuh. Jadi kasih beda diri bukan Allah, Allah bukan diri. Kenal diri baru kenal Allah, Pak. Kalian salah memperhitungkan, kalian akan bisa syirik lalu sesat. Hati-hati. Hati-hati. Kenal diri, kenal Allah. Bukan berarti diri itu adalah Allah. Diri adalah diri, Allah tetap Allah. Makanya kita belajar mau kenal diri dan kenal Allah. Gitu. Karena asal jasmani kita yang api, angin, air, tanah pun sumbernya dari Nur Muhammad. Yaitu tanah berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api, api berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ketemu Nur Muhammad, nurun ala nur. Ya tuh? Yang sisa ini material, Pak. Yang sisa ke bawah ini material saja. Kenapa kok peduli dengan material? Yang material ini kita usahakan supaya Nur Muhammad peluk sama dia, supaya dia utuh, tidak dimakan tanah kalau waktu dikubur saat dia mati. Tapi kalau dia Nur Muhammad tidak peluk, cerai berai, maka hancur dimakan tanah, belum mati sudah bau. Kalau dia dipeluk oleh hawa lebih banyak, Nur Muhammad pulang tidak pakai pamit, maka nasibnya seperti itu. Mati jiwanya disiksa di dalam kubur, tubuh kasarnya raganya ini dihina. Karena hancur dimakan tanah, dicabik-cabik sama binatang anai-anai di dalam tanah. Itu maksudnya. Jadi lihat perempuan cantik kita tergoda hawa. Orang mau naik kepala desa, kita juga kepala desa hawa. Orang pangkat eselon 1, kita juga eselon 1 hawa. Ketemu dengan restoran yang enak, makan yang enak, air liur meleleh, hawa. Begitu. Sudah ada istri, lihat istri orang nafsu, hawa. Itu hawa paling dasar, paling jahat. Begitu. Hawa jahannam itu. Begitu. Sudah jadi pejabat penting selingkuh, hawa, hawa jahannam. Hawa sudah menguasai jiwanya. Ya toh? Nah, begitu. Jadi kita ini disuruh perangi hawa, jihadun nafs. Allah bilang toh, Rasulullah bilang toh, puasa yang paling besar toh, peperangan yang paling besar. Peperangan yang paling besar itu apa lawan? Hawa nafsu. Itu diri yang mana? Artinya bilang diri yang di luar ini. Ini tidak ada guna ini. Bukan diri ini, Pak. Ini palsu. Yang di dalam cermin itu yang asli. Yang di dalam mimpimu itu yang asli. Makanya kalau di dalam yang kau mimpi dia itu, kalau dia ganteng, tahu lebih ganteng. Karena nur, ada Nur Muhammad, maka dia bersinar dan bercahaya. Wih, cantiknya ini anak, bukan karena makeup. Kulitnya tidak. Apa sih amalanmu? Berwudu. Bukan karena makeup. Nah. Memang zaman dulu, zaman Rasul sudah jual makeup. Karena Nur Muhammad bersinar sampai keluar, maka raganya kelihatan cahaya. Sehingga orang rajin sholat, orang rajin ibadah, cahaya wajahnya di. Karena Nur Muhammad. Ana minurillahi al alam inna min nuri. Aku dari cahaya Allah, dan karena cahaya aku seluruh alam tercipta, kata Rasulullah. Supaya kita tahu diri, supaya kita jangan lupa diri. Kalau kita tahu diri, kita tahu Allah. Kita tidak lupa diri, kita tidak lupa dengan Allah. Supaya kita ingat diri, kita tidak takkan lupa, itu maksudnya. Jadi jangan hanya bilang saya belajar ilmu mengenal diri. Diri yang mana kau kenal? Ini dia tidak, nama ini dikasih orang tua. Yang aslinya itu yang kau lihat waktu kau tidur. Ini hanya sekedar gambaran saja. Lalu tubuh kasar raga ini namanya siapa? Saya mau tanya kalian, nama siapa? Muhammad. Benar tuh? Nur Muhammad. Jiwa Ahmad dipanggil di langit begitu.
sedangkan tubuh raga keluarnya Muhammad. Bagaimana buktinya tubuh raga di luarnya bernama Muhammad? Kalau ruku, coba perhatikan. Kepala huruf mim, badan ke belakang punggung berhuruf ha. Pinggul, kalau orang gendut macam Ical, mim tuh, gendut tuh ya, bentuk. Turun ke bawah, tumit dal, betis juga dal. Jadi jelaslah, tubuh Allah itu bernama mim, ha, mim. Tapi kalau kita berdiri surat, berdiri seperti huruf ha, ruku seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, duduk di antara dua sujud seperti huruf dan Ahmad namanya. Jadi memang hakiki kita adalah Nur Muhammad. Maka jelaslah orang Islam itu di mana-mana nama awalnya pasti Muhammad. Mau Nabi Ibrahim juga Muhammad Ibrahim, karena pasti kalau Nabi Ibrahim ruku tetap bentuk raganya itu mim ha mim dal. Tidak ada bentuk raganya itu alif ba ro ha mim Ibrahim, tidak ada. Mau Nabi Isa juga begitu, tetap tidak ada alif sin fathah Isa, tidak ada. Tetap Isa kalau ruku tetap bentuknya mim ha mim dal. Maka Isa juga namanya Muhammad Isa, Muhammad Ibrahim, Muhammad Musa, Muhammad apalagi kita yang lain ini Muhammad semua. Bukti bahwa semua kita asalnya dari Muhammad. Ketika Allah keluar dari dirinya yang bernama Zat, maka itulah namanya Muhammad. Pantaslah ketika Nabi Adam diciptakan dan dia bangun dari sujud dikasih ilham oleh Allah, dia membaca ada tulisan hanya dua saja, Allah dan Muhammad. Di mana-mana masjid ada tulisan cuma dua saja, Allah dan Muhammad. Kaligrafi di mana-mana hanya ada dua saja, Allah dan Muhammad. Ini pencerahan buat kita supaya kita tahu diri, tahu mulai dari raga di luar sampai dengan di dalam. Insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita berselawat kepada baginda. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Muhammadin karim la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubu atini mahabbataka wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan ibu dan kedua bapak kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami, semua keluarga kami, ahlul bait kami ya Allah. Nasab dan turunan kami yang sudah meninggalkan dunia maupun yang masih hidup ya Allah. Hanya Engkau lah Maha Baik. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat beribadah kepadamu, yang selalu membanggakan Engkau sebagai Tuhan kami, selalu mencintai, mengasihi dan menyayangi-Mu ya Allah. Insya Allah kepadamu kami berserah diri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wa fiha subhanakallahumma wa ta'ala fiha salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.